بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk selanjutnya, marilah kita mendengarkan atau mempelajari kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Hasanuddin. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wal barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus mustahim, kaum ibu, lembaga dakwah, majelis silaturahim, seminar di antaranya Ibu Hajjah Madinah selaku istri saya. Dan juga yaitu Ibu Prima, Ibu Ustazah Jami, Ibu Hajjah Aminah, Ibu Hajjah Sumiati, Ibu Rahmawati, ibu-ibu yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengiringi kajian kita, ta'lim kita pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan kekuatan surat Al-Fatihah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang-orang tua kita yang hidup yang sudah tiada, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Orang tua kita yang sudah tiada, keluarga kita yang saat ini berada di alam kubur, dengan kekuatan Fatihah agar kuburnya dijadikan daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima segala amal ibadahnya dan diberikan luaskan daripada kuburnya, daripada saudara-saudari kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah tiada. Dan harapan pula urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita meninggalkan daripada alam dunia ini, dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Wabah yang terjadi di negara kita, khususnya kota Jakarta dan di wilayah kita masing-masing, segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, wilayah kita, kampung kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ila al-Mustafa ibn Ayyubina wa Zurina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa muhibbihi wa syi'a wal awliya wal ulama'i sultanil awliya Syabru Khalid Jilani Amira bin Suzan marhumah. Sebutkan orang tuanya, kakeknya, keluarganya sudah tiada. Amira roy suzal marhaman warhamin aliyah hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Satu kali Al-Fatihah agar saudari kita, keluarga kita, pamannya kita, tetangga kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya orang tua saya Ibu Hajjah Istiqamah binti Bapak di Sarbini, dan juga Ibu Hajjah Sawadah dan Ibu Hajjah Bayi siapa? Ini sudah lupa. Dan juga Ki Haji Sofyan Rizomi dan Ki Haji Mursidi Tanjung Barat, dan juga Ki Haji Anan Idris, Ki Haji Arifin, dan segenap para ulama-ulama kita, keluarga kita yang nanti bila ada yang sedang kurang sehat disebutkan saja, insyaallah Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan kekuatan Fatihah ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan kekuatan Fatihah agar daripada proses pembangunan Yayasan Lembaga Dakwah Silaturahim yang insyaallah akan segera dilakukan, diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidilgani al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita sampai hadis yang ke 41. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi daripada kubur kita masing-masing. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kamu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbullahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabullahu ta'ala 'abdan. Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba. Berarti ada yang dicintai, ada yang dibenci. Ya. Tidak ada yang dicintai, ada yang dibenci daripada seorang hamba. Ya. Siapa yang disebut seorang hamba adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umum adalah yaitu keturunan Bani Adam. Kita ini keturunan Bani Adam dan Siti Hawa. Ya. Makanya kalau dalam satu riwayat keturunan Bani Adam itu ya, sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya. Kalau di India, ya, keturunan Nabi Adam hidupnya maju-maju. Kalau di Indonesia berbagai macam, maju, pesek, ya kan? Kita maju ke dalam. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ini mencintai daripada seorang hamba yang berkelakuan baik. Dia berbuat baik, melakukan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mana di antaranya untuk melakukan kebaikan dalam hal samhan idza ba', yaitu bila ia menjual, ya, baik dalam menjual barang. Ya. Ini harus dengan cara yang baik. Nggak boleh menipu orang, nggak boleh bohongin orang dalam hal jual dagangan. Barang pasti dijual, nggak boleh. Ya. Atau barang yang nggak bagus dibagus-bagusin, padahal yang boleh jelek itu barang. Kayak model orang jual motor, umpamanya. Ya. Ini api, ya,
luarnya padahal masih bagus. Gimana bang, ini motor bagus, pas beli seminggu jebol tuh mesinnya atau rusak yang lainnya. Ini apa? Brengsek. Kan gitu kan? Ada disumpahin. Atau dagang yang lainnya. Kalau sudah dengan cara yang nggak baik begitu, Allah nggak redho. Akan mendapatkan nanti murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini. Makanya di dalam hal yang namanya kita menjual, ya, dengan cara yang bagus nih bang, barangnya bagus. Ya. Ini jeruknya manis, jangan beli jeruknya manis, kasih contoh. Pakai bawa pulang asam. Ada yang begitu kadang-kadang. Ya. Itu namanya sudah menipu, membohongi pembelinya. Yang keuntungan yang dia dapatkan itu nggak barokah, jadi duitnya duit haram. Walaupun untung 500 perak, 1000 perak, tetap kalau dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak baik, dengan cara menipu pembeli, itu namanya zalim. Duit yang dapatkan keuntungan jadi haram. Nggak ada berkah. Ya. Ngurangin timbangan, ngurangin literan, ya, ini nggak boleh. Ini namanya dengan cara yang tidak baik. Atau ya dia menipu dengan cara ya, menjual luarnya bagus, kayak beli kucing dalam karung, pas bawa pulang jelek. Jual jilbab, jual baju, ini bagus banyak. Jadi jangan barang yang nggak bagus bilang bagus. Akhirnya apa? Pas dipakai baru 2 hari sobek. Jadi orang yang semacam itu menjual dengan cara yang tidak baik, artinya dengan cara yang haram. Dia menipu daripada pembelinya, dia menipu daripada orang yang membeli daripada barang tersebut dengan berdusta, dengan membohongi literan, dengan mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Dan keuntungan yang dia dapatkan itu termasuk dengan keuntungan yang cara yang haram. Makanya yang bagus, bilang jelek. Atau ini suka terjadi di pasar. Ya. Ada seseorang nawar barang, ya, barang itu 100.000, ya. Terus ditawar, ya, 90.000. Lagi tawar-menawar nih, si A dengan si B, ya, si A dengan si pedagang. Tiba-tiba ada seseorang, si B masuk, udah saya bayar 100.000, padahal ditawar-menawar. Ya. Itu nggak boleh. Ya. Si A, ya, pedagang itu nawarin 100.000, ditawar oleh si A sebagai pembeli nih, tawar 90.000. Karena itu si B pengen sama barang itu, ya, pengen, cakep, biarin lah, biarin tawar mana, langsung dia datang, udah bang, saya yang bayar 100.000. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau ada tawar menawar dari pembeli, ya, dengan pedagang, penjual, itu nggak boleh yang lainnya ikut masuk dalamnya. Kelarin dulu. Kalau sudah kelar, baru kita datang. Jangan lagi proses tawar menawar, kita nyodok. Walaupun dengan harga itu mahal nih bagi si penjual, ngasih langsung itu haram. Yang jual termasuk juga yang beli.
Iya. Duit keuntungan jadi yang haram. Kelihatannya sepele ya? Pengaruhnya besar apa? Karena menjaga harga diri seorang pendidik, akhlak pengaruhnya. Ya. Atau apa lagi? Ya, di dalam hal kebiasaan suka terjadi di masyarakat. Orang yang suka nyalin tanah, ya. Dari pemilik, umpamanya per meter sekitar, ya. Terus ditawarkan, ya, ada orang nawar, ya. Gimana nih kalau saya yang bayar, ya, sejuta. Waduh, si pemiliknya belum mau jual sejuta, padahal udah diurus sejuta ada. Dijualin sejuta 100, ya, itu dengan cara yang halal. Ya boleh, ya. Udah, si pemilik jual sejuta, nih pemilik jual sejuta, begitu. Jangan mau pemiliknya belum jual sejuta, dia jualnya 1,5 juta. Begitu, boleh dong. Usahakan harus ada keuntungan, harus ada bonus. Ya. Bagaimana caranya? Ya, itu baik si penjual maupun yang membeli ada hak yang namanya si wasilah penghubung 2,5%. Nggak perlu pakai diminta, udah sejuta itu ada hak dia 2,5%. Jadi si pewasilah ini, si penghubung ini, ya, itu dia tidak menaikkan harga. Gitu. Mama kita tanah umpamanya sekian ribu, juga total sekian, ada hak si penghubung. Nggak perlu pakai diminta, udah haknya dia. Dalam hal agama. Gitu. Jangan ya harga sejuta, ya, dijual juta 100. Oh, ini si pemiliknya ini belum mau jual kalau sejuta, maunya 1,5 juta atau 1,2 juta segitu, itu nggak boleh. Atau si pemilik ngomong, ini dari saya, ya, 1 juta. Ente mau jual berapa aja terserah. Nah begitu boleh. Ya. Namanya udah lepas. Ya. Ente mau jual berapa aja terserah. Artinya apa? Sudah diserahkan. Namanya sudah ada ijab qabul. Mudah-mudahan ya kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu. Kelihatannya sepele, pengaruhnya besar. Di dalam hal yang namanya jual, dan dalam hal menjual. Selanjutnya, yaitu wasamhan yashtara, dan berlaku baik bila ia membeli, ya. Membeli dengan cara yang baik, nggak boleh bentak-bentak pedagang, ya, nggak boleh. Kalau dia reda, kalau dia enggak, jadi sumpah doa buat. Dengan membeli dengan cara yang baik, dengan ucapan, dengan perkataan. Udah bang, kalau mau saya beli, kali udah. Wah, ada yang begitu. Enggak boleh. Itu. Jadi dari kitanya, kalau emang kita cocok dengan harganya, awal sesuai dengan yang namanya kemampuan kita. Apalagi kadang-kadang kita membeli jeruk, ya, membeli buku, ya, belum timbang nih, ya, atau memang belum ditimbang baru bang berapa sekilo, ya, masukkan nyobain dulu ya, main-main aja, buku, itu nggak boleh, yang kita makan jadi haram, nggak boleh. Dia berasa. Nggak boleh, ya. Kalau kita beli buku, ya,
Kalau kita beli jeruk atau main comot aja tanpa yang namanya izin, langsung bang saya cobain makannya. Padahal lagi nawar atau yang beli itu nggak boleh. Kalau si penjual itu kalau bukan, ini haram. Satu duku atau satu jeruk yang masuk dalam tubuh kita makanan haram. Ya bang, ini udah segala ngapain yang nyomot lagi, jangan dulu. Itu haram juga. Kelihatan ini sesuai enggak? Kalau mau nyobain bang, saya nyobainnya. Kalau kata abangnya, ya silakan bu. Redo ya bang. Ya, mau redo kalau belum nyobain. Masih dalam tubuh kita, nggak boleh. Nah kalau nyobain, setiap nyobain aduk, setiap ini nyobain aduk lah habis banyak. Beli sekilo, nyobain setengah kilo. Dibagi sekilo. Dibagi, alhamdulillah kalau itu lagi. Yang penting si penjualnya kalau dia nggak ada nanti dia haram. Dulu ada kisah, jangankan dibeli. Ya. Imam Syafi'i, ya, saat itu, ya, dia sedang bermain di pinggir kanan. Tiba-tiba ada apel lewat. Ya sekali itu kita dulu apanya kan suka lewat tuh, kalau kita yang dikali, kadang-kadang buah apa aja kan gitu kan. Dulu kalinya masih bersih. Kalau sekarang udah campur sama. Kalau dulu mah kali masih pada bening. Orang pada ngopaknya di kali tuh. Ya. Paling pada bulan puasa pada ngopaknya di kali. Itu ngadem kayak itu mau dipotong. Iya, kalau dulu Ali Koya masih bersih itu dulu kan. Kalau di kalinya masih bersih. Iya, bubol kan. Ini Imam Syafi'i lagi main di kali lewat dan apa namanya terjatuh buah apel. Karena Imam Syafi'i lagi lapar dia makan. Setelah dia makan, perasaannya tidak enak. Wah ini ada pemiliknya pasti. Ini cari telusuri di pinggir kali. Karena dia telah makan buah apel yang dia tidak ketahui pemiliknya. Ditelusuri, ketemulah dengan yang namanya seorang pemilik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya minta rekor. Bulan bapak, ya, buah apel jatuh ke pinggir kali. Kebetulan saya ada di situ. Saya makan, saya minta diredoin ini makan buah apel bapak yang terjatuh lewat kali. Ya. Apa kata si pemilik itu? Saya tidak redo. Saya tidak redo kata si pemilik. Akhirnya apa? Pak, saya minta redonya. Mau dihukum bagaimanapun saya minta redo. Dan saya akan terima dihukum. Gara-gara makan buah apel. Padahal kalau dipikir secara umum sudah yang namanya dikali itu kan milik umum. Ya. Sudah milik umum. Kalau memang nanti kita nggak telusuri, ya kita udah yang di pinggir apa lewat kali kan itu kan udah namanya buah siapa aja, nggak ada masalah. Tapi dia pengen mencari keriduan. Hanya apa? Ya, aku ridho. Tapi dengan syarat nikahkan anakku, tapi dalam keadaan nikah. Nikahkan anakku, tapi mulutnya dalam keadaan bisu, tidak bisa berbicara. Nikahkan anakku, tetapi kakinya dalam keadaan tidak baik. Akhirnya Imam Syafi'i siap. Kalau bahasa kita begitu, saya. Akhirnya apa? Dinikah. Dipanggil itu anak perempuan dari seorang. Akhirnya apa? Tidak dalam keadaan bisu, tidak dalam keadaan buta, tidak dalam keadaan yang lain. Ditanya, Pak, kenapa tadi anak bapak dibilang bisu? Karena anak saya tidak pernah berkata ya. Kenapa
Bapak mengatakan anaknya dalam keadaan buta karena anak saya tidak pernah melihat yang maksiat. Kenapa anak bapak dibilang kakinya sungguh patah? Karena anak saya tidak pernah melangkahkan ke tempat yang maksiat. Nah, di sini kalau kita mau melihat bagaimana perjalanan daripada Imam Syafi'i ini dengan untuk mencari keredoan hanya persoalan makan buah satu saja, ya. Dia mencari untuk mendapatkan keredoan si pemilik sampai dia apa buta, terus apa namanya bisu. Tapi kalau dia lihat dari segi orang yang tidak mencari doa, nggak ada apa, lebih baik saya makan yang haram aja kan begitu. Cuma itu diuji sama Allah. Ternyata kita itu nggak buta, cuma hanya dites oleh si pemilik. Artinya apa? Begitu nilai, begitu tinggi nilainya tentang yang namanya makanan yang halal dan baik. Makanya halal apa? Kalau halal nggak baik nggak boleh. Halal nggak baik, tapi nggak boleh dimakan. Makanya halalan baik. Halal, sayur asam halal nggak? Nah, tapi kalau udah 2 hari, basi nggak? Baik nggak? Baik nggak? Kagak. Makanya nggak boleh dimakan. Makanya halalan baik. Halal yang baik. Buah mangga halal nggak? Tapi busuk. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Tuh. Ya. Kue gemblong halal nggak? Tapi udah sebulan. Jadi halal dan thayyibah. Inilah yang menjadi satu renungan buat kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita wasamhan yashtara, dan berlaku baik bila ia membeli dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan akhlaknya. Ya. Ini dan juga di dalam hal yang namanya kita dalam hal tawar menawar dengan cara yang benar. Ya. Jangan kita marah-marah. Enggak, kalau mau bayar enggak udah. Makanya dalam ijab qabul itu harus suka sama suka, redor sama redor. Yang beli redor, yang jual redor, enak dipakainya. Makanya kalau ada kita beli baju, ya kemana panas bener, walaupun baju mahal, ya, bisa aja si penjual juga redor, si pembeli juga redor. Kenapa? Terpaksa membeli. Syukur gue beli lu, ya, nggak boleh, dengan banyak. Nah ini kelihatan sepele tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Wasyamhan idza qada, berlaku baik ia bila membayar utang. Jadi kalau membayar utang dengan cara yang baik. Yang tuh bayar utang lu, udah ditolongin, harinya ucapan terima kasih. Ya. Bagaimana cara ucapan terima kasihnya? Enggak dinilai dari urusan dunia. Yang penting lu ngomong baik aja mau gua. Lu minyak gua kasih lagi. Ya hasilnya gitu. Betul gak? Bayar utang, oh gua ditagih mulu lah. Wah iya. Bener gak ya? Iya, lu udah tolong terima kasih. Nih dalam kondisi masyarakat, yang kadang-kadang yang ditolongin atau yang diutangi malah dikalahkan dia daripada yang ngasihmu. Betul aja. Ini loh. Ya. Jadi yang bayar utang, dengan cara yang baik. Ya, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi membayar, ya, itu yang cara yang baik. Ngomong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu,
Alhamdulillah ini masih janji sekian ini makasih banyak ya. Enak ngomong lu tapi lagi lu nagih mulu kan gue ini gue yang bayar gitu. Itu namanya orang gak punya akal, gak ada ucapan terima kasih. Jadi kalau kita ini umpama punya utang tanggal 1 kita janji tanggal 1 kita belum punya duit, datang ke rumah yang bersangkutan. Assalamualaikum, Bang Wadi, kemarin kan saya janji utang tanggal 1, cuman ini siang ini bagian saya minta returnya seperpanjang lagi sebulan ya. Kira-kira dengan cara begitu kita terima gak? Minta returnya. Kenapa? Karena kalau kita dengan orang yang cara yang baik, kita pun balas dengan cara yang baik juga. Jangan nggak bisa. Justru kita nolongin orang itu dapat berkah. Barang siapa menolong kesusahan seseorang, memberikan pertolongan, itu Allah akan nolong kita. Kalau dengan cara yang baik, kita balas dengan cara yang baik. Gitu. Tapi kalau yang namanya udah mau bayar, ya, ngomongnya kasar, itu bukan hanya dari sisi omongannya aja dari dapat dosa, utangnya pun dia dapat jadi dia dapat dosa. Makanya kita kalau punya utang segerakan, jangan ditunda. Umur kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, orang yang punya utang sampai dia meninggal dunia, ya, ruhnya itu belum diterima Allah. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yufdu'an. Perjalanan ruh seseorang itu, ya, belum diterima oleh Allah sehingga hatta yufdu'an, sehingga utangnya dilunasi. Makanya kalau kita punya utang segera, jangan ditunda. Besok aja yang orang, jangan. Mungkin saat itu Allah masih rezeki buat kita buat bayar utang, cuma kita gunain buat makan bakso, beli baju, makan bakso enak-enak, pakai baju yang bagus, tapi masih di hati hutang nggak tenang itu. Juga kita punya baju sobek, utang lunas, betul kan? Jalan juga enak, enjoy. Tapi kok coba kita baju bagus, motor bagus ya kan? Ada motor bremo. Itu nah, segera. Apakah kredit boleh? Boleh. Yang penting niatnya mau bang. Nah, itu segerakan begitu. Jangan ditunda. Mau banyak mau kecil, jangan. Segera. Kenapa? Umur kita nggak tahu. Kalau suami kita tahu kita punya, kalau enggak menjadi penghalang masuk surga. Saya mau banyak. Segera. Makanya saya sama istri saya sambil ini, alhamdulillah saya nggak punya utang. Beli motor aja, mobil saya nggak mau yang baru, kredit saya nggak mau. Benar, emang duitnya agak. Iya, bahasanya begitu. Ya. Waktu itu saya bibir kendaraannya, artinya itu bisa saya bayar. Begitu, aman. Ya kamu bisa. Bukan kagak boleh, nggak ada masalah kalau kita punya borong jaminan. Yang kedua apa? Kita bini harus tahu. Kan semuanya kalau kita cerita harus tahu kan. Ya, istri harus tahu, ya, suami harus tahu. Nah, satu artinya meninggalnya kita dalam bau hutang. Mau siapa aja, mau ustaz, mau kiai, mau rakyat, mau pejabat, pedagang, meninggal dunia punya utang jangan harap masuk surga. Rasulullah nggak mau nyalatin orang yang punya utang. Nggak mau.
itu utang semua. Nggak paham, yang penting ya. Makanya ya saat pelepasan nyolatin jenazah bagi tuan rumah sohibul musibah itu harus ada yang mewakili pada jamaah sekalian. Apabila almarhum atau almarhumah ini mempunyai utang piutang, segera menghubungi pihak keluarga. Itu wajib disampaikan oleh sohibul musibah atau keluarga almarhum atau apa. Wajib disampaikan. Kalau tidak disampaikan, itu utangnya nggak bakal tulis. Wajib disampaikan pada pihak jamaah, pada tetangga, handai tolan. Apabila almarhum atau almarhumah ini mempunyai utang piutang, maka segera menghubungi keluarga. Artinya, kalau udah ngomong begitu, si mayit udah punya utang, diambil oleh keluarga. Tetapi keluarga itu harus bayar. Kalau dia nggak bayar, tetap aja dia yang disiksa. Kalau nggak dibayar, si mayat itu mati dibohongin, ibu dibohongin. Nih, maka bahayanya orang punya. Bukan nggak boleh utang. Yang penting ini Bu. Kalau memang artinya apa? Bagi kita yang namanya si pemberi hutang, ya, berlarut-larut terus sampai ketemu ya, udah kita rekomen. Rezeki kita bukan dari sini, entah Allah menunjukkan rezeki. Pahala kita pun akan naik terus. Gitu. Ya. Jadi luas pemahaman. Jadi legal. Usaha baru 1 M di mana? Ya, kan emang itu udah. Kenapa Bu? Gara-gara utang orang berberantem. Main bunuh-bunuh kita lagi tidur. Iman nggak ada, udah emosi timbul. Hanya apa? Gara-gara utang 20.000, 50.000 terjadi pembunuhan. Ya kan? Kita lihat kan sudah di TV kan. Kenapa ini? Ya, itu. Kita lagi nyanyi yang pakai selfie. Nah, selfie ini loh. Ya. Jadi itu. Wasamhan idza qada, dan berlaku baik bila ia menagih utang. Berlaku baik, dengan cara yang baik, yang sopan, dengan kalimat-kalimat yang indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sehat? Alhamdulillah. Lampung saya lihat motornya baru. Ini yang baru. Emang ada apa ya? Iya, kan kamu punya utang sama saya. Kok iya ya? Masa motor baru ini baru kamu bisa bayar utang 200.000 kan gitu kan? Jadi kita angkat dulu, habis itu dicodotin lagi. Jadi itu, ya. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasamhan idza qada, bila ia menagih utang dengan cara yang baik. Nah, sampai sini insyaallah ya, kita lanjutkan ya, dengan pembacaan mutolak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala abdan samhan iza ba'a wa samhan iza stara wa samhan iza qada wa samhan iza qada. Allah mencintai seorang hamba yang mudah atau berlaku baik bila menjual, mudah bisa membeli, mudah bila membayar utang, dan mudah bila menagih utang. Riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ahabballahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Rawahu Baihaqi an Abi Hurairah. Artinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mencintai seorang hamba yang mudah berlaku baik bila menjual dan mudah bila membeli dan mudah bila membayar hutang dan mudah bila menagih hutang. Hadis riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaballahu ta'ala abadan samahan idza ba'a wa samahan idza istara wa samahan idza qada wa samahan idza qada. Rahul Baiki an Abi Hurairah. Artinya, Allah mencintai seorang hamba yang mudah berlaku baik bila menjual, mudah bila membeli, mudah bila membayar hutang, dan mudah bila menagih hutang. Riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbullahu ta'ala 'abdan sahan idza ba'a wa sahan idza istara wa sahan idza qada wa sahan idza qada. Allah mencintai seorang hamba yang mudah berlaku baik bila menjual, mudah bila membeli, mudah bila membayar hutang, dan mudah bila menagih hutang. Riwayat lagi melalui Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala abdan sabhan idza ba'a wa samhan idza istara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Allah mencintai seorang hamba yang mudah atau berlaku baik bila menjual, mudah bila membeli, mudah bila membayar hutang, dan mudah bila menagih hutang. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbullahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Artinya, Allah mencintai seorang hamba yang mudah atau berlaku baik bila menjual, mudah bila membeli, mudah bila membayar hutang, dan mudah bila menagih hutang. Hadis riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabballahu ta'ala 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza istara wa samhan idza qada wa samhan idza qada. Allah mencintai seorang hamba yang mudah berlaku baik bila menjual, mudah bila membeli, mudah bila membayar hutang, dan mudah bila menagih hutang. Hadis riwayat Baihaqi melalui Abu Hurairah. Ya, cukup. Sampai jam 10. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Mic-nya dikasih. Yang jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini mau nanya masalah utangnya. Itu gimana kita menyikapi orang yang hutang terus ketemu impas, nah terus minjem lagi ketemu impas, iya ketemu impas pas dia minjem untuk yang sekian kalinya, jadi kita kasih aja dah dia minjem sekian, jadi kita kasih separuh gitu. Tapi kalau bayar kita. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi habis minjem ketemu impas. Saya juga mau begitu. Jadi kalau memang si pemberi utang dia reda apa? Kalau si pemberi utang nah makanya di sini ya. Jadi kalau memang artinya si pemberi utang redo, selesailah urusannya. Ya, karena apa? Ketemu impas. Kenapa? Karena si pemberi hutangnya redo. Maksudnya bukan itu pas gimana Ustaz? Ya kagak mau bayar. Justru kalau yang namanya kedua kali, nah, itu harus dikasih satu peringatan, teguran, bukan aneh nggak mau ngasih. Karena ini persoalan ke bawah, persoalan sampai meninggal. Kalau nggak dinasih, kalau aku mau kasih lagi, itu belum kalau meninggal gimana? Aku mau aja ngasih kabarnya gitu. Cuma selesaikan aja gitu. Ya. Kalau memang artinya dia mendesak ya, kita kasih, nggak ada masalah. Cuma ini buat artinya nolong secara ayo bukan. Aku nanti selesaikan dulu semuanya kok. Iya makanya saya bilang maaf ya bukan nggak mau minjemin penuh, habis itu nggak pernah bayar, kalau ketemu kayaknya udah impas aja ya nggak lunas. Ya udah saya kasih aja sekian gitu. Nggak apa-apa. Ya, itu lebih bagus artinya dia nantinya jadi lepas makatan. Saya minjem katanya gak usah minjem malah bagi enak banget. Gitu. Maunya. Itu bukan masalah, udah enak. Iya. Jadi artinya, kenapa? Karena persoalan utang ini, Bu, ya, ini dampaknya sampai akhirat. Ya. Rasulullah yang nggak mau nyelatin orang yang punya utang, nggak banyak 1-2 dirham doang. Rasulullah yang menyelatin diminta oleh Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Terus saya baru menyolatin, ditanya, wahai para sahabatku, apakah almarhum si mayit ini punya utang? Punya dia Rasulullah. Berapa? 2 dirham. Langsung Rasulullah tinggalin itu mayit. Coba ya. Ini saking pentingnya. Makanya kita kalau punya utang itu segera aja. Kenapa? Karena dibawa sampai meninggal. Walaupun dia ahli sujud, ahli ibadah, ahli zikir, dia ustaz, dia kiai, dia rakyat, dia siapapun dia meninggal punya utang, jangan harap masuk surga. Sama. Makanya jadi ustaz, jadi kiai itu jangan mentang-mentang banyak murid ini diutangin. Jangan. Wah, murid kok banyak, orang kaya si A, si B, punya dua. Mudah-mudahan ntar begini pulang dia nggak mau. Jangan, nggak boleh. Saya murid saya banyak jangan itu. Saya nggak pernah. Kalau mau urus pembangunan saya kalau mau ngomong pulang saya nggak mau. Kenapa? Khawatir ada sesuatu hal yang kurang bagus. Kenapa? Memang bisa sih. Makanya jadi ustaz, jadi kiai itu punya murid orang lain. Nggak boleh kita memanfaatkan. Ya, udah kita ngajar. Masih murid pada ketemunya pikiran, bahasa begitu loh. Jadi kita aja ini. Jadi persoalan kita harus benar-benar dan wajib kita baik. Wajib. Jangan banyak. 1.000 rupiah kalau si pemberi utang nggak redo, jangan harapan. Utang, ya, di warung dulu. Ya, yang ditanggung. Oh, gue juga bayar, padahal harus utang.
udah diutangin bohong lagi, double dosanya Pak. Ya. Banyak sudah bahaya, banyak mungkin lupa dicatat sekali begini kan sudah begitu tuh. Padahal emang dia kagak niat kamu bahaya. Kedua dia bohong, kedua utang itu kamu dosanya double bohong, double utang. Makanya jangan dianggap sepele. Jadi begitu Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak Ustadz, kalau yang utang dia punya anak yatim maksudnya. Lalu kita tagih, kalau dia bayar, apakah kita juga itu balik kesempatan anak yatim? Apanya Bu? Gimana? Ya si ibu itu istilahnya janda, utang. Terus kita tagih dia bayar, apakah itu kita termasuk makan harta anak yatim? Enggak. Kalau persoalan utang nggak melihat anak yatim, kalau orang miskin, kalau melihat orang kaya, namanya utang tetap utang. Gitu. Waktu kita tagih. Cuman di sini kita punya yang namanya adab, akhlak. Oh dia anak yatim, nagihnya dengan cara yang baik. Begitu. Kalau umpamanya dia tidak bayar, kalau yang bayar tidak masalah. Gitu. Jadi kita mau anak yatim, mau yang nama orang miskin, mau orang kaya, utang tetap utang. Ini mah dari saudaranya. Bahasanya begitu, betul kan? Itu dari saudaranya. Ya, tetap. Kalau urusan utang dia urusan akhirat masing-masing. Yang mau anak yatim, utang aku nggak tagih. Tagih dulu. Justru kalau kita nggak tagih, kita yang dosa Bu. Kenapa? Kita biarkan mereka dalam lembah kemaksiatan, lembah dalam perbuatan dosa. Justru wajib kita menagih kepada siapa? Orang yang kita berikan. Wajib itu. Wajib. Jadi ya, saya pahami. Ayo silakan. Oh, enggak apa Ega. Ya. Gak apa-apa, nanya satu orang mewakili yang lain. Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan kalau kita minjam ke bank biasanya tuh ada asuransinya tuh Pak. Seandainya yang minjem itu kan meninggal, terus katanya udah nggak bayar lagi, apa ada hukum agamanya gitu? Iya. Di dalam hal yang namanya orang meminjam uang, kalau yang namanya sudah meninggal dunia, kalau dalam bahasa agama, dalam hal uang, tetap yang namanya utang masih ada. Dan pihak keluarga yang bayar. Ya. Dari mana bayarnya? Dari harta yang mereka tinggal. Gitu. Kalau dalam hal asuransi, ya, artinya tetap, ya, itu dalam hal hukum agama tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu sebuah yang namanya apa? Urusan muamalah. Ya. Bukan berarti orang yang meninggalin anak tua atau tidak ada dapat asuransi mau gitu. Itu namanya udah zolim, apa ya? Karena itu sebuah artinya bantuan. Ya, siapa sih yang mengharapkan kita dapat asuransi? Nah, ya, karena memang aturan nggak ada masalah. Jadi gitu, nggak ada masalah. Kalau misalnya nggak ada masalah, bukan berarti membayar jiwa seseorang, bukan. Kan itu hanya sifatnya bantuan. Lalu bahasanya ini uang kerahiman, gitu. Uang kasih sayang. Artinya begitu apa dalam hal bantuan asuransi kan itu sebuah aturan di dalam muamalah, di dalam suatu yang namanya aturan di suatu perusahaan. Jadi ya ada lagi cukup ya sudah cukup. Insyaallah kita yang hadir di sini pulang dari sini bebas dari utang. Amin ya Allah. Dan orang yang utang sama kita biar berbayar semuanya. Ya, semoga kita kaji pada pagi hari ini yang menambah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kalau وقد كريم يا ذا الإكرام تعالى دين الإسلام اللهم بك الفاتحة الفاتحة ومن ذي الفاتحة يا بني الهام يا كيس وكم يا من يغفر ويرحم يا ذا البلاء يا الله يا ذا البلاء يا رحمن يا ذا البلاء يا رحيم اللهم اهدنا بالعلم هدينا وهدنا وقنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم يا سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Semoga apa yang kita kaji menambah nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan pada para jamaah keluar rumah tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, menggunakan masker ya. Dan juga mencuci tangan, bagusnya bukan mencuci tangan berwudu lebih bagus. Amin. Dan untuk masalah jaga jarak tinggal lihat kondisi gitu ya. Semeter, setengah meter, keluar rumah tetap ikuti aturan ya, aturan daripada protokol kesehatan. Jangan sampai